Selamat malam teman bercerita. Selamat berkuda lagi di hari Jumat. Seperti luar biasanya kita ada live Instagram dalam program kita Bercerita dengan Dinding yang sekarang sudah masuk episode yang ke-25. Jadi setiap minggu kita adakan live Instagram bersama dengan relawan. Jadi dalam live ini teman relawan akan menceritakan tentang pengalaman hidupnya, pengalaman hidupnya saat terlibat dalam komunitas dinding dan gimana sih ceritanya dia bisa join komunitas dinding dan apa sih pengalaman yang didapatkan kayak gitu. Dan nanti selama obrolan ini teman-teman relawan, teman bercerita bisa langsung bertanya Jo di kolom chat. Mau tanya apapun terserah terkait dengan kelas mengajar atau terkait dengan teman pertama membaca cerita juga boleh, silakan nanti akan dijawab juga. Dan juga teman-teman komunitas dinding itu juga ada jual merchandise ada jual kaos sih itu ini yang sementara lagi dipakai nih. Salah satu merchandise-nya komunitas dinding untuk kita bisa survive atau kita bisa mendukung kegiatan komunitas dinding begitu. Jadi kalau teman-teman mau berkontribusi mendukung komunitas dinding, silahkan bisa DM aja di IG dinding dan akan kami buatin pesanannya kakak kaos. Juga beberapa merchandise yang lain nanti akan bisa aja dilihat di postingan IG dinding kayak gitu. Oke, kita akan undang saja halo, selamat malam. Malam, Kak Victor. Kak, tapi suara jelas nggak kak? Clear, Kak. Aman ya? Ya, aman. Oke, sebentar ya kak, kita coba lihat di. Oke, oke teman-teman relawan bercerita, orang semua mulai orang baca cerita ngobrol santai. Sudah kita kedatangan orang pertama bercerita ada Kak Suci. Kak Suci itu merupakan salah satu relawan komunitas dinding kayak gitu. Gimana kabar Kak Suci? Alhamdulillah, puji Tuhan, Suci baik sih, Kak Victor. Baik. Bagaimana kabar Kak Victor dan keluarga Oh, komunitas? seperti biasanya, luar biasa juga. Agak panas ya di sini. Kak Suci posisi di mana nih? Aku sekarang lagi di kosan sih, Kak Victor, seperti biasa di Bahu. Di Bahu. Oh, ngekos di Bahu. Berarti kalau mau tebak pasti anak Unsrat. Oh, jelas. Unsrat Pride. Surprise. Karena kita juga dulu ngekos di Bahu sih. Lumayan cukup lama waktu kuliah di Unsrat juga. Oke, mungkin teman bercerita dinding itu belum pada kenal ya Kak Suci itu kayak gimana. Nah mungkin sedikit spill gitu Kak Suci, asalnya mungkin dari mana, terus aktivitas sekarang mungkin tadi udah spill ya kuliahnya apa gitu, dan kesibukan selain kuliah itu ada apa aja kayak gitu. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama aku Suci Ramadhaniah dan aku sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di jurusan Sastra Inggris Universitas Samratulangi. Terus kesibukan aku sekarang sebagai mahasiswa akhir tentunya dan sedang magang. Dan magangnya sekarang sedang berjalan udah 1 minggu. Dan itu aja sih aktivitas aku selain revisi-revisi proposal aku, terus kemagang gitu aja sih. Iya, sudah semester berapa Kak tadi? Semester 7. Oh, semester 7. Sedikit Ya, lagi nih, sedikit lagi. dikit lah. Oh, Sedikit lagi, ya, jasa. Magangnya di mana Kak dapatnya? Magang. Oke, ini masih selinear dengan passion aku, jadi aku magang di bidang pendidikan.
di SMP ya. Meskipun aku bukan anak pendidikan atau bukan anak yang menjurus ke dalam fakultas-fakultas seperti ilmu keguruan gitu-gitu, tapi aku punya interest gitu di bidang edukasi. So karena itu aku memilih magang di sekolah. Oh, itu apa? Tempat magangnya itu dipilih oleh Kak Suci sendiri atau dipilih sama kampus? Iya, Regulasi gimana tuh dalam pilih pemilihan sendiri Kak. tempat magang? Pilih sendiri, Oh, pilih. jadi rekomendasi dari masing Ya, berarti rekomendasi dari masing-masing mahasiswa gitu, pengen magang di iya, mana? Oke. bebas. Mungkin dulu kan kita juga pernah kuliah ya, kayak pengen tanya, penasaran. Kak Suci ngambil maksudnya pengen ambil jurusan sastra Inggris. Itu alasannya kenapa? Apakah itu keinginan pribadi atau ada usulan dari keluarga mungkin sehingga ambil sastra Inggris gitu kan? Setiap orang tuh pasti punya alasan ketika mau kuliah gitu ngambil jurusan itu. Iya, iya. Oke, jadi latar belakang kenapa aku milih sastra Inggris itu sebenarnya bukan pilihan utama, bukan prioritas. Awalnya aku udah berjuang untuk masuk ke dokteran, tapi karena satu dan lain Oke. hal sedang dipertimbangkan lagi, sedang direview lagi untuk beberapa saat, akhirnya mau nggak mau dilepaskan dengan berat hati, tapi juga ikhlas. Aku lepas dan memilih sastra Inggris karena aku pikirnya aku masih ada hubungan dengan dengan English, di mana aku besar juga dengan lingkungan yang suportif dengan English. Jadi aku mending aku ke English aja gitu, sastra. Dan itu didukung dengan passion aku di membaca sama menulis. Jadi mau dibilang salah jurusan juga enggak, mau dibilang terlalu menyerah karena enggak memperjuangkan kedokteran dan sehingga memilih sastra Inggris juga enggak, tapi ya mungkin karena sudah jalannya dan juga karena berkat review-review dan pemikiran-pemikiran yang realistis, jadi memilih ke sastra Inggris gitu sih. Sebenarnya sih tak ada yang salah ya. Iya, Ketika kita memilih sesuatu, kita menjalani sesuatu tidak ada yang salah. Yang yang menentukan garis kehidupan kita ke depan tuh kita sendiri sebenarnya. Kita mau masuk ke mana, mau terjun ke mana, tergantung pribadi kita sih sebenarnya. Dan semangat Kak, mahasiswa tugas mahasiswa akhir. Oke, kita lanjut. Mungkin teman-teman bercerita dengan dinding. Tadi kan sudah di-spill bahwa Kak Suci ini merupakan relawan dinding. Nah, disebut relawan karena dia sudah pernah mungkin pernah minimal sekali atau sudah pernah sekali ikut komunitas dinding. Nah, pengen tahu nih Kak Suci, gimana sih ceritanya bisa gabung dalam komunitas dinding di kelas mengajar? Awalnya seperti apa, kenalnya dari mana, dan bisa ikut kelas mengajar itu seperti apa di awal-awal? oke. Jadi ini berangkat dari niat aku yang awalnya mungkin karena mungkin ini juga ada takdir. Jadi ceritanya tuh seperti ini, agak panjang. Aku waktu itu ada Yes, siap-siap. mahasiswa. Aku ada pertukaran mahasiswa. Aku pertukaran mahasiswa tuh pas ambil jurusan pendidikan. Jadi aku belok jurusan, kan aku sastra Inggris. Terus akhirnya aku pas ke Jawa Timur, aku ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, di mana itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, ketika aku udah kuliah sebagai pendidikan bahasa Inggris di jurusan ini, di universitas ini, aku punya insight tentang psikologi pendidikan dan hal-hal yang berbau akademis. Lalu itu membuat aku sadar bahwa kenapa aku tidak melihat sisi lain tentang pendidikan, kenapa aku harus bergantung dengan sastra, kenapa aku nggak nyari hal yang baru tentang hal itu. Nah, akhirnya aku pas pulang ke Manado, terus aku kayak berpikir lagi, ternyata pendidikan tuh seru ya kalau kita punya passion di situ, kalau kita memang punya niat di situ. Jadi aku kayak punya niat untuk kontribusi karena aku pikir aku udah punya ilmu itu walaupun cuma sedikit, walaupun aku nggak menuntaskan menuntaskan studi aku yang benar-benar pendidikan banget, tapi aku pengen punya kontribusi di situ. Nah, aku nyari-nyari di Google gimana caranya aku bisa kontribusi. Nah, di situ dikasih tahu salah satu hal yang bisa kamu kontribusikan adalah kamu bisa gabung ke organisasi, komunitas, pokoknya yang bisa
mendukung kamu dengan ide-ide kamu gitu. Nah di situ aku kayak mikir Iya. kenapa aku nggak komunitas aja, terus aku cari komunitas, tapi komunitas yang ada di Manado tuh sangat sulit dijangkau. Nah terus aku cari lagi di komunitas yang di mana itu adalah di daerah aku karena lahir besar di Papua, jadi aku nyari itu komunitas pendidikan, mengenai pendidikan di Papua, tapi nggak muncul juga. Nah aku akhirnya Itu balik carinya lagi di ke mana, Kak? Cari di ya, mana? Cari di Google apa cari di IG? ya Cari di Google, searchingnya di Google. di Di Google. Google ya? Oke, oke. Ya, Terus lah. terus Terus. akhirnya aku gali lagi karena belum yakin. Aku pikir kenapa kota Manado yang lumayan metropolitan nggak ada komunitas ini gitu, nggak mungkin nggak ada gitu, pasti ada walaupun cuma satu. Akhirnya aku cari, Iya, iya. aku nulis komunitas komunitas peduli pendidikan di Manado, terus keluar Dinding. Akhirnya aku pikir Oh iya. aku iya, terus aku buka, ada keluar gitu kan beberapa, ada juga summer camp yang sebelum-sebelumnya, tahun sebelumnya gitu. Aku lihat, oh kayaknya Iya, iya, benar. aku bisa gitu, kayaknya untuk menyumbangkan usaha aku, menyumbangkan pemikiran aku di komunitas ini. Ya udah aku akhirnya nyari tahu, terus pas aku nyari tahu tuh malam itu tuh langsung besoknya tuh ternyata aku buka Instagramnya Dinding. Nah, aku buka Instagram Dinding, terus pas banget di situ Dinding lagi menawarkan relawan yang mau diikut sertakan di summer camp kemarin. Jadi kayak mungkin ini memang iya, iya, iya. udah langsung niat kita sama kesempatan tuh langsung dapet gitu, niat sama kesempatan bekerja sama, jadi manifestasinya di situ. Jadi apa itu yang mendukung aku, kayak oh ya udah, akhirnya aku memberanikan diri untuk ikut di summer camp gitu kan, kayak kenapa enggak gitu. Ya udah akhirnya sunset udah gitu join. Sunset join gitu. Berarti pertama kali itu di summer camp ya berarti ya? Ya, summer camp. Oke, menarik sih. Apa effortnya Kak Suci mencari komunitas di Google. itu kadang-kadang jarang terjadi sih di anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau orang cari di Google paling cari tempat traveling paling enak di Manado. Biasa gitu pencariannya. Atau tempat healing paling bagus, kan kalau zaman-zaman sekarang kan healing itu menjadi kebutuhan ya. Kalau orang bilang generasi gengset sekarang itu tuh healing tuh merupakan suatu kebutuhan pokok. Gitu. Jadi kalau cari di Google itu paling tempat healing. Tapi Kak Suci tuh agak sedikit berbeda, cari komunitas healing dan dapatlah healing Manado. Nah, oke. Karena pertama kali gabung di summer camp. Nah, mau tahu sih Kak Suci, pertama kali ikut terlibat dalam summer camp pasti kan itu ada beberapa regulasi. Waktu pendaftaran kan itu mendaftar sebagai mentor kan ya. Karena biasa di summer camp itu kita ada rekrutmen mentor, tugasnya untuk mendampingi adik selama kegiatan summer camp. Nah, pengen tahu gimana respon pertama kali yang Kak Suci dapat ketika ikut kegiatan summer camp di awal, terus ketemu sama adik-adik, terus didapatlah dapat juga adik di sana. Gimana respon pertamanya adik-adik atau kakak panitia saat itu? Jadi ini mengenai first impression gitu kali ya? Ya, betul. First impression pertama kali Kak Suci di summer camp. Oke, di summer sendiri aku disambut baik ya tentunya, dengan kakak-kakak dan mentor-mentor yang sangat friendly. Guys, percaya sama aku, komunitas Dinding itu sangat friendly, terbuka, fleksibel. Betul. Jadi Dinding ini terbuka banget sama aku. Jadi first impression aku adalah ketika kita mau perdana terjun. Jadi kayak ada rapat dulu ya sebelum kita terjun. Kita ada rapat berapa gitu. Berapa gitu, pokoknya kita datang gitu. Aku datang, terus aku langsung disambut dengan hangat. Kamu nih kan bilang halo semuanya, gini. Aku jadi mikir, mungkin karena keramat tamahan yang ditawarkan sama Dinding, jadi orang-orang di situ juga kayak loyal gitu sama Dinding. Jadi kayak aku first impression itu ramah, penuh dengan jokes, kayak nggak ada tuh namanya karena komunitas kita jadinya kayak bersih tegang berjarak gitu ya. Iya, jadi emang bener-bener
kita tuh apa ya, solidaritasnya tinggi. Nah, itu yang bikin aku kayak kayaknya enak banget ya join sama dinding gitu. Maksudnya kan ada komunitas yang kayak apa ya, pembawaannya tuh lumayan lumayan nggak bersahabat gitu, bawaannya serius, tapi di dinding itu nggak ada tuh begitu. Jadi aku bikin bikin apa bikin kesimpulan bahwa dinding tuh besar, dinding udah bertahan sekarang tuh udah bertahun-tahun tuh. Nah, itu karena salah satunya pasti faktor dari solidaritas dan keramahan. Jadi dinding menawarkan hal itu sehingga orang-orang banyak yang tertarik untuk bekerja sama dan menjadi relawan dengan dinding. Nah, terus ketika udah terjun di lapangan, aku dihadapkan dengan orang-orang yang latar belakangnya tuh sungguh-sungguh mengiris hati ya, teman-teman, terutama untuk adik-adik ini. Karena setelah aku pikir-pikir, waktu aku pertama datang, aku sampai di tempat itu pagi hari, aku melihat mereka benar-benar semangat gitu, guys. Jadi mereka tuh benar-benar semangat, ayo cepet-cepet gitu. Walaupun kita harus nunggu 1 jam, 2 jam karena nunggu transportasinya datang, tapi anak-anak itu tuh apa ya, excitednya tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa tenang gitu, tuh kayak hiperaktif gitu kan, kayak nggak sabar buat sampai di sana. Terus aku ajak bicara gitu sama mereka orang-orangnya semuanya baik-baik sih, meskipun ada yang nakal, tapi aku mikirnya itu wajar ya nakal, karena lingkungan mereka memang seperti itu, teman-teman lingkungan di sana kan, jadi aku mewajarkan itu. Tapi ada juga sih sejujurnya, yang aku shocknya tuh ada beberapa anak yang udah remaja gitu, mereka masih seakan-akan tuh tingkahnya kayak anak SD gitu, padahal mereka tuh udah 17, 18 bahkan kan. Tapi itu yang bikin aku kayak ternyata nggak hanya perhatian itu kita sita untuk anak-anak, tapi untuk remaja juga. Jadi remaja-remaja ini juga didukung sama dinding untuk ikut summer camp, karena ini adalah sebuah acara tahunan yang dimana itu karakter building gitu kan. Jadi kayak anak-anak dan juga pemuda-pemudanya, remaja-remajanya itu terdorong untuk ngikut ini, dan mereka semuanya punya first impression yang baik sama aku, meskipun ada beberapa anak-anak yang nakal, bukan nakal dalam artian yang nakal gimana ya guys, tapi itu kayak jahil, terus mungkin apa ya, teriak-teriak gitu-gitu aja sih, senakal itu aja sih menurut aku ya, itu aja sih. Tapi first impression aku overallnya itu semua baik-baik. Oke, kan di summer camp itu kan ada tidak hanya sehari ya gitu. Jadi kalau nggak salah saat itu tuh kita nginep 2 hari 1 malam gitu di sana. Tinggal bersama-sama dengan adik juga di dalam kegiatan itu, bersama mereka dari pagi sampai malam sampai besoknya juga gitu. Kira-kira ada pengalaman unik apa sih yang Kak Suci dapatkan atau yang Kak Suci alami ketika ikut summer camp bersama adik-adik saat itu? Pengalaman unik sih nggak terlalu bagaimana, tapi pengalaman uniknya tuh bukan unik juga sih, tapi kayak lucu gitu. Jadi anak-anak ini tuh kayak clingy, tuh kayak maunya tuh manja-manjaan gitu, maksudnya kayak cari perhatian begitu, maunya tuh minta pengen diperhatikan ya. Terus salah satu gitu kan namanya Monica. Nah, Monica ini selalu kayak mau pipis tuh ya, memang kita tanggung jawab kita, itu memang protokolnya seperti itu, kita harus menemani mereka hingga ke kamar mandi kan. Tapi ada di mana ketika aku capek, terus mereka kayak ayo kak anterin aku ke sini, ayo kak gini aku jadi kayak energi aku terkuras. Nah di situ Monica kayak manja gitu, kak tolong dong ke kamar mandi, pokoknya manja kali gitu kan. Terus aku kayak kenapa sih dia manja banget. Nah terus aku tuh ngeluh sama teman-teman aku bilangin kayak gini, kok mereka manja sekali gini. Maksudnya mereka at least bisa sendiri gitu datang ke kamar mandi. Maksudnya ini dalam kamar loh, kita bebas gitu, kita nggak lagi di luar, dalam kamar. Jadi kayak ngapain kita nungguin mereka di kamar mandi. Terus akhirnya dia keluar dari dia di kamar mandi. Terus aku ngeluh sama temen aku. Nah temen aku mungkin udah cerita sama Monica, mungkin udah cerita sama temen aku bilang Monica itu broken home. Terus aku bilang, oh maaf, aku pikir mungkin itu adalah salah satu faktor yang bikin Monica kayak pengen punya kakak perempuan gimana yang bisa menuntaskan rasa
rasa rindu dia sama keluarganya yang udah pecah gitu kan, broken home. Jadi aku Hmm. pikir, oh, pengalaman unik aku kali ini adalah kemanjaannya anak-anak tuh nggak berarti mereka manja karena itu personality mereka, tapi itu bisa terbentuk dari pengalaman gitu sih. Ya, gitu. Iya, ya betul. Karena kan kebanyakan anak-anak itu kan punya latar belakang beda-beda gitu ya. Faktor orang tua juga sangat mempengaruhi dan kayaknya sebagian besar anak-anak itu tuh mereka tuh cari perhatian gitu. Nah, tujuan sebenarnya tuh orang itu Iya, butuh penerimaan dari orang lain yang kadang kala orang tidak dapat di iya, luar, maksudnya orang tidak dapat di keluarga, mungkin tidak dapat di sekolah, iya, bahkan tidak dapat di tempat bukan di mana mereka tinggal. Jadi kadang kala orang cari penerimaan itu tuh di komunitas dinding lewat apa, lewat kakak relawannya kayak gitu. Jadi kadang kala tuh orang agak kalau bilang agak berlebihan cari perhatian karena orang butuh penerimaan dan butuh benar. diterima dan butuh apa ya, perhatian begitu kayak gitu. Nah, itu pengalaman unik dan uh, ada momen di mana malam keakraban. Sebenarnya ini adalah acara puncak summer camp sih sebenarnya sih kalau Kak Suci ingat-ingat saat itu ya. Benar. Ada api unggunnya, terus ada apa tulis suratnya juga, terus ada tulis catatan kecil untuk adik-adiknya, terus dibakar dan segala macam. Nah, saat itu tuh pengen tahu saat itu Kak Suci lihat adik yang Kak Suci pegang itu tuh gimana responnya saat itu tuh, dia tulis apa, terus apa yang dia luangkan dalam surat yang dikasih kayak gitu, bisa dibagikan Kak? Oke, ya. Maaf teman-teman ya, kebetulan kita tuh agak lagi asik-asiknya ya, mungkin agak kegangguan jaringan dari Kak Suci, sehingga bisa kita coba lagi ya, joinkan lagi Kak Suci. Hmm. Oke, sambil menunggu. Oh ya teman-teman, tadi kita sempat bahas summer camp. Nah, summer camp itu merupakan salah satu program dari komunitas dinding. Selain kelas mengajar setiap minggu, kita ada beberapa program juga yang kita rutin lakukan setiap tahunnya. Salah satunya adalah summer camp itu sendiri. Kayak gitu juga ada beberapa, misalnya ada berbagi kasih, yang juga ada study tour. Nah, sedikit spill bahwa uh, yang dekat-dekat itu ada study tour. Nah, study tour itu apa? Study tour itu dimana orang ngajak adik-adik keluar berkunjung ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, yang bisa membawa apa ya, ilmu baru atau pengetahuan baru untuk adik-adik itu sendiri. Karena kalau orang lihat sebenarnya kan kehidupan adik-adik itu cuma di lingkungan pasar begitu. Orang pengen bawa itu ke tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, sehingga mereka pun terbuka mindsetnya, terbuka pemikirannya bahwa ternyata di luar sana itu ada banyak hal-hal yang belum mereka ketahui kayak gitu. Jadi uh, teman-teman relawan yang pengen mau join terlibat dalam kegiatan study tour, nanti tetap pantau saja IG dinding, nanti akan ada rekomend juga mentor-mentor di situ untuk bisa mendampingi adik-adik saat kegiatan study tour kayak gitu. Oke, kita undang lagi sebentar ya, kasusnya sebentar. Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Halo Kak Suci. Maaf, kok Victor HP Suci kalau panas tuh langsung mati sendiri gitu. Ya, oke, oke, oke. Ya, Ah, kelihatan? Ah, ya sudah. Oke, kita sedikit lanjut. Agak terputus tadi. Eh, boleh dilanjut apa mau diulang pertanyaannya, Kak? boleh Karena ada diulang. distrik sedikit. Oke, gimana Kak Suci melihat responnya Monica? Kan Monica adalah salah satu adik mentornya Kak Suci ya saat itu gitu. Nah, gimana responnya Monica saat malam kebersamaan atau malam keakraban yang api unggun itu mereka disuruh untuk tulis apa pesan-pesannya, terus apa yang perlu mereka buat dan segala macam. Nah, bagaimana saat itu gitu sama adik bimbingannya Kak Suci? Jadi pertama tuh pas kita malam keakraban tuh emang kan awalnya tuh tertawa-tertawa gitu, sebenarnya tertawa-tertawa gitu kan, nggak Iya, bisa iya. ngasih dailan. Padahal tuh kita udah ada di lingkaran yang serius, di mana tuh memang agendanya Dinding adalah membuat mereka itu langsung terjun ke dalam kesedihan, kan? Maksudnya supaya kita bisa refleksi gitu. Nah, di situ Monica tuh masih tertawa. Terus akhirnya aku bimbing gitu. Aku bilang begini, Monica, kakak abis ini belum tentu bisa ketemu Monica lagi. Kakak takut kakak sibuk. Nanti Monica siapa yang mau arahkan gitu. Monica mending perhatikan deh ke depan gitu kan. Monica lihat aja dulu nih kakak ngapain gitu. Akhirnya dia ikutin kata aku. Akhirnya dia lihat, dia resapi gitu. Udah akhirnya tiba-tiba dia langsung pecah gitu tangisannya karena aku nggak mau melibatkan momen ini. Aku langsung foto sama dia, jadi aku masih ada foto dia waktu nangis gitu. Jadi dia benar-benar nangis yang Yeah. sejadi-jadinya. Waktu dikasih kertas nulis semua hal yang membuat dia membuat dia insecure, membuat dia merasa berdaya, itu dia tulis di kertas itu. Akhirnya aku bilang buang. Pas dia buang ke apinya dia makin nangis. Ya udah, aku akhirnya kayak ya ampun, ternyata tuh enggak segampang itu ya hidup sebagai anak gitu loh, sebagai anak-anak yang gimana mereka itu dapat penanganan dan mendapat asuhan di umur mereka yang masih belia. Maksudnya masih gimana ya, itu masih harus butuh kasih sayang gitu kan. Nah, di Betul. situ Monica meluk aku dan dia bilang makasih kak, udah bantuin aku, makasih udah jagain aku, makasih udah lurusin aku gitu ya. Terus akhirnya udah gitu, udah dia mau kita sama-sama. Terus akhirnya aku ingetin dia, aku bilang nanti setelah kita pulang dari sini, kamu baik-baik ya di komunitas, jangan buat kakak-kakak semuanya pada angkat tangan, menyerah gitu kan karena sikap kamu gitu. Ya yang penting kalau punya masalah di rumah, jangan punya masalah lagi di luar, cukup di rumah gitu, jangan punya masalah di luar. Ya udah, akhirnya Monica di situ tenang. Udah aku akhirnya kasih dia konseling gitu sedikit tentang cita-cita dia. Aku bilang meskipun keluarganya seperti ini, kamu diperlakukan seperti ini, tapi kamu worth it, kamu worthy. Maksudnya kamu tuh deserve, kamu tuh pantas untuk mendapatkan cita-cita, mendapatkan future yang bright gitu, yang sempurna, yang cerah. Ya udah, akhirnya di situ dia mulai cerah, mulai terbit gitu. Akhirnya dia udah nggak ada tuh yang namanya kayak cambung-cambung lagi, udah cair gitu suasananya sama aku gitu sih. Oke, oke, menarik, 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 dan pasti berkesan ya saat itu ya, uh, Kak Suci sama adik-adik relawan dan teman-teman relawan yang pengen mau ikutan sama seperti Kak Suci dalam summer camp, tetap ikut kegiatan Didi. Nanti kita akan ada summer camp di tahun depannya, nanti tetap pantau saja. Percaya saja bahwa tidak ada kata menyesal ketika terlibat dalam summer camp, karena akan dapat pengalaman yang baru, akan dapat penguatan yang baru, akan dapat pandangan hidup yang baru, ya pembelajaran hidup yang baru ketika kita melihat adik-adik kayak gitu. Oke, mungkin sedikit kita beralih ke kelas mengajar. Nah, Kak Suci sudah berapa kali ikut kelas mengajar setelah summer camp itu? Oke, setelah summer camp minggu depan itu
kelas mengajar kan. Aku ikut kelas Hmm. mengajar 1 kali. Aku pikir karena aku beradaptasi dulu kan, aku ikut 1 kali gitu. Aku ikut sekali, terus aku jadi kepengen gitu. Akhirnya kayak wah tagihan kan, tagihan. Iya. Jadi aku udah punya memori sama anak-anak itu. Jadi di mana itu adalah Ya. magnet aku kayak ayo kembali lagi ke situ gitu kan. Tapi aku terhalang sama biaya dan juga waktu aku. Maksudnya kalau biaya tuh transportasi aku ke sana tuh kalau sebagai anak kos ya itu memang lumayan memakan uang. Tapi kita nggak merta-merta tuh kayak ya udah karena kita terhalang biaya ya udah kita nggak usah pergi gitu. Maksudnya nggak kayak gitu, tapi karena punya dedikasi, punya passionate di situ, punya desire, punya punya apa ya kemauan untuk itu. Jadi aku kayak mengusahakan untuk kesana lagi. Cuman sekarang aku karena magang jadi masih bingung gitu mau mau apa manage waktunya seperti apa. Jadi aku rencananya kemarin tuh pengen setelah dari KKN kan kemarin aku KKN, iya. kayak aku pikir kayak aku kangen nih sama mengajar gitu, aku pengen kesana lagi, aku udah kangen sama Monica, Ainen gitu kan, aku udah kangen Iya, di iya. situlah anak-anak sekolah kan. Nah, jadi aku pikir aku mau kesana lagi, cuman karena aku pikirnya aku terkendala sama itu, tapi aku pikir-pikir lagi kan, aku bisa sisihkan uang jajan aku khusus untuk transportasi nantinya untuk hari Sabtu gitu. Jadi aku sekarang sedang mengalokasikan tabungan aku, ya usaha aku gitu kan, ya setidaknya 2 minggu sekali gitu. Yang penting udah punya keinginan itu udah tuntas Iya. gitu, udah nggak ada janji-janji dan diriku yang belum terpenuhi. Jadi aku sering janji sama diri aku kayak ayo kita kesana lagi, tapi ketika itu keingkar aku kayak merasa bersalah karena itu apa ya, itu udah jadi agenda, maksudnya agenda utama aku juga dalam dalam weekend gitu. Tapi ketika terhalang biaya tuh kayak ya ampun, apa, ketika kita punya apa ya, kita punya keinginan tapi nggak ada privilege untuk dapetin duit soal itu, kita kayak susah gitu buat Hmm. buat buat itu kan mencapai hal itu. Tapi aku rencananya nanti pokoknya antara minggu depan atau itu kan pokoknya bulan ini aku harus ke sana karena udah lama nggak ke sana, terakhir bulan Juni. Hmm, iya, iya, oke. Keren sih. Jadi Kak Suci tuh sudah punya, kalau mau bilang tuh sudah punya hati untuk mau terlibat dalam komunitas dinding gitu, kelas mengajar. Dan bagi orang-orang, apalagi bagi mahasiswa yang punya apa ya, punya permasalahan dalam finansial dan Iya, mau punya keinginan pribadi untuk mau nabung dan terdatang, itu sih sebenarnya apresiasi yang setinggi tingginya sih sebenarnya sih buat setiap relawan, dan jarang sih ketemu relawan seperti ini. Dan memang sudah ada keterikatan ya sama adik-adik juga saat ya. uh, di apa namanya waktu saat ikut summer camp begitu. Oke, mungkin ini sedikit Kak, pengalaman kan tadi sudah sempat cerita pengalaman di summer camp ya. Nah, gimana pengalaman Kak Suci saat kelas mengajar? Apakah berbeda? Pasti akan berbeda gitu. Summer Berbeda. camp sama kelas mengajar pasti berbeda. Nah, Beda. pengalaman yang paling berkesan lah. Pengalaman paling berkesan ketika ikut kelas mengajar itu apa gitu sama adik-adik? Jadi pengalaman yang paling berkesan yang masih membekas gitu ya sampai sekarang, even itu udah berlalu gitu, udah berapa months yang ago gitu kan. Jadi kayak itu yang paling berkesan adalah ketika aku menemukan anak yang berkebutuhan khusus juga punya keinginan untuk belajar yang tinggi. Keinginan. Jadi, ya, keinginan. Jadi aku pikir setelah aku renungi kembali, ternyata keinginan itu sebuah skill. Itu sebuah skill. Keinginan itu sebuah skill, karena ketika kita cuma ingin tapi nggak ada action juga, itu kan percuma ya. Tapi anak ini yang sebagai berkebutuhan ini, dia tuh apa ya, dia ngedeketin aku gitu. Aku lagi ngajar gitu kan, face to face sama mereka, sama adik-adik. Terus anak yang begini ya, yang dalam tanda kutip ini, dia datengin aku, dia samperin aku, terus dia lihat aku dengan polos, tapi matanya tuh berbinar-binar seakan-akan bilang ke aku kayak gini, Kak ajarin aku gitu kan. Karena aku sendiri tahu dia itu lebih tua dari aku mungkin gitu kan, karena dia berkebutuhan khusus yang memang udah dewasa gitu. Tapi ya namanya juga berkebutuhan khusus, jadi kayak dia apa ya, sikapnya anak-anak gitu kan. Jadi dia masih kayak kelihatannya kayak anak kecil gitu. Terus dia akhirnya deketin aku, dia lihat, dia contohi, dia terbut kertas temannya, terus dia coret-coret di situ tuh.
Akhirnya aku langsung kayak, oh kayaknya dia mau nih belajar. Udah, karena aku pikirnya kenapa enggak aku ajarin. Udah, akhirnya aku kasih dia pulpen, kasih dia pensil, aku kasih dia kertas, terus aku ajarin dia membaca. Aku taruh alfabet di situ, dia membaca meskipun tertatih-tatih, meskipun dia ngomong apa gitu, tapi tetap dia punya kemauan di situ. Jadi aku pikir bahkan orang yang punya kesadaran setengah aja punya keinginan buat belajar, apalagi kita sebagai orang yang dianugerahkan Tuhan, punya akal, punya pikiran yang sehat, waras. Kenapa kita nggak menggunakan keinginan kita untuk mengejar impian? Even ini anak ini yang punya setengah kewarasan ini, bukan setengah kewarasan, setengah kesadaran ini, dia punya kemauan untuk belajar. Meskipun dia tahu dia itu terhalang karena memang seperti itu, tapi itu kayak membuat aku sadar bahwa oh ini pengalaman banget ya ketika aku terjun ke sosial gitu. Ternyata aku menemukan banyak orang-orang yang sebelumnya nggak pernah aku terlibat ke sana. Tapi karena aku join sama Dinding, aku terlibat dengan orang-orang seperti itu. Aku punya koneksi eksternal dan internal, di mana aku kayak sadar bahwa aku butuh kesini untuk juga pembelajaran hidup sebagai wadah untuk menyadarkan aku bahwa aku seharusnya untuk bersyukur lebih banyak lagi gitu. Ya. Kalau nggak salah, anaknya tuh cowok ya? Cowok. Berarti si Udin. Iya, Udin. Iya, Udin. Udin. Namanya Udin. Memang si Udin ini adalah salah satu anak favorit kalau mau dibilang dalam komunitas dinding. Jadi pasti banyak relawan tuh yang akan ingat dan pasti punya pengalaman berkesan dengan Udin gitu, karena si Udin itu adalah generasi awal. Di ketika 2010 kita ada, dia itu sudah terlibat dari masih kecil tuh. Dari masih SD gitu, sampai sekarang 13 tahun dia tetap masih ada. Tapi yang kita lihat adalah semangat dia untuk belajar, walaupun punya latar belakang punya kebutuhan khusus, tapi dia mau terus berjuang untuk belajar. Itu yang dilihat sih sebenarnya dalam komunitas dinding juga untuk kasih Udin. Oke, mungkin beberapa pertanyaan terakhir. Tadi kan Kak Suci sudah mungkin sedikit sudah membahas tentang namanya punya ketertarikan soal pendidikan gitu. Ya. Apalagi Kak Suci sekarang kan masih menempuh pendidikan di kampus gitu. Pengen tahu bagaimana sih pandangan Kak Suci terkait dengan pendidikan, seberapa penting sih pendidikan bagi anak muda, dan mungkin apa pengaruhnya ketika kita tidak mendapat pendidikan. Kalau kita melihat anak-anak di jalanan kan cukup banyak nih, bahkan anak-anak di komunitas dinding itu tidak cukup gitu. Pasti banyak anak-anak di luar sana yang tidak menikmati pendidikan juga, tidak kurang beruntung untuk mendapatkan pendidikan gitu. Gimana pandangannya Kak Suci melihat seberapa pentingnya pendidikan untuk generasi muda saat ini kayak gitu? Oke. Jadi pendidikan menurut aku tuh penting banget karena itu adalah sebuah fundamental di mana bisa membebaskan manusia keluar dari belenggu-belenggu kemiskinan. Pendidikan itu salah satunya di situ kan. Dia sebuah perangkat yang menghubungkan manusia dengan kemiskinan juga kan. Jadi kayak seseorang yang terlibat di pendidikan, semakin tinggi pendidikannya, itu peluang dia untuk keluar dari garis kemiskinan, peluang dia keluar dari masalah-masalah kehidupan itu besar banget teman-teman gitu kan. Jadi pendidikan menurut aku itu adalah sebuah harapan, sebuah hak yang universal gitu, hak semua orang gitu kan. Dimana pendidikan itu menurut aku adalah sebuah perjalanan. Pendidikan itu sebuah perjalanan yang mengantarkan kita nggak hanya kesuksesan, tapi juga mengantarkan kita kepada nilai-nilai kemanusiaan. Dimana ketika kita menjadi orang berpendidikan, kita tentunya harus lebih merundukkan. Padi itu semakin ke atas kan, padi itu semakin berisi semakin merundukkan. Jadi menurut aku pendidikan itu membuat kita kayak kita memanusiakan manusia, situ moto gitu kan. Jadi itu sih yang membuat aku sadar bahwa pendidikan itu membuat seseorang tuh harusnya bisa mengimplementasikan rasa kemanusiaan pada kehidupan sehari-hari. Dimana ketika orang berpendidikan dan dia
punya rasa kemanusiaan yang tinggi, di situ kita bisa menemukan peace atau kedamaian. Jadi pendidikan, kemanusiaan, kedamaian itu adalah sebuah satu kesatuan yang nggak bisa terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, keren, luar biasa sih jawabannya Kak Suci. Gitu. Sangat diberkati sih dengan jawabannya Kak Suci. Mungkin dua pertanyaan terakhir. Uh, apa pesan pesan pribadi ya Kak Suci bagi anak muda nih di luar sana atau setiap relawan yang nonton live kita gitu, punya keinginan tapi masih agak ragu-ragu atau masih belum berani untuk memulai atau masih menimbang-nimbang nih kita bisa apa enggak untuk terlibat dalam kegerakan pembelajaran termasuk di komunitas dinding gitu. Yang bahkan Kak Suci pun cari gitu di Google dengan sengaja gitu. Nah, mungkin kasih pesan aja sih tersendiri pribadinya Kak Suci bagi setiap relawan yang pengen mau terlibat dalam kegerakan pendidikan, terlebih khusus pendidikan untuk anak-anak jalanan. Ya. Silakan Kak. Jadi teman-teman, sehubungan pendidikan itu adalah hak asasi manusia. Pendidikan adalah hak atau human rights atau manusia gitu ya, yang terlahir gitu. Itu sebuah pendidikan tuh untuk para calon relawan ya. Kita harus banyak menaruh perhatian ke situ karena ini berhubung juga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh PBB. Jadi PBB sedang menyelenggarakan 2030 sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan yang harus diselesaikan dengan 17 masalah. Nah, salah satunya adalah masalah pendidikan. Itu ada di nomor 4. Nah, teman-teman relawan, kita punya kasus, kita punya masalah, kita punya tanggung jawab bersama tentang pendidikan. Nah, ini sehubungan dengan agenda dunia yaitu yang diselenggarakan oleh PBB, di mana itu kita sebagai mahasiswa, sebagai pemerintah, sebagai teman, sebagai keluarga yang mau menjadi relawan, silahkan dedikasikan ide-ide kalian, kontribusikan yang ada gitu demi terwujudnya agenda dunia, membuat dunia lebih baik, terutama di bidang pendidikan, karena sejujurnya pendidikan Indonesia itu masih rendah sekali. Kita di bawah Malaysia, kita di bawah Singapura, kita ada di bawah, pokoknya negara Asia Tenggara itu Indonesia nggak terlalu bagus gitu pendidikannya gitu, apalagi literasinya teman-teman. Jadi banyak di anak di dinding itu mungkin menurut aku tuh literasinya masih kurang. Nah, bagi kakak-kakak relawan, adik-adik relawan yang mau dedikasi, yang mau kontribusi ke sana, itu tolong ajarkan banyak literasi teman-teman, karena literasi itu adalah yang perlu, karena Indonesia itu darurat literasi, dimana karena kita banyak hoax di Indonesia, banyak hoax, berita-berita yang seperti itu, karena kita kurang literasi, karena kejahatan-kejahatan yang ada itu juga karena kita kurang literasi. Jadi mohon dengan sangat tolong teman-teman relawan datang ke sana dan banyak-banyak bicarakan soal literasi dan banyak-banyak berikan materi tentang literasi seputar itu sih, seputar menyimak. Literasi itu nggak hanya membaca teman-teman, tapi bisa juga memberikan informasi berupa storytelling atau berupa belajar alfabet, nggak harus membaca. Jadi kayak literasi itu banyak cara membuat anak-anak itu paham tentang literasi. Tapi literasi itu nggak hanya tentang membaca, dimana kalau misalnya membaca itu pasti mereka pikir monoton gitu kan. Enggak, tergantung kalian membawa materi seperti apa yang membuat mereka tertarik, sehingga literasi itu sesuai dengan sesuai dengan target yang kalian mau. Oh, ternyata literasi di dinding udah meningkat nih karena kita punya metode seperti ini, karena kita menciptakan metode yang seru. Jadi untuk kakak-kakak relawan, be kreatif, karena ketika kita kreatif kita bisa menciptakan pembelajaran yang efektif gitu, kreatif and efektif. Jadi kita harus punya pemikiran yang membangun dan juga berbasis kreatif. Itu aja sih. Nah, keren. Apalagi itu kalau tidak salah Indonesia baru terpilih sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Nah, salah satu hak asasi manusia itu adalah hak untuk mendapatkan
pendidikan benar, benar, gitu ya. benar. Jadi salah satu bukti nyata kita adalah menghadirkan pendidikan bagi orang-orang yang kurang mampu, yang tidak belum merasakan pendidikan itu sendiri gitu, Benar. atau anak-anak yang tidak belum beruntung untuk mendapatkan pendidikan yang semestinya gitu. Itu merupakan Ya, hak asasi manusia yang harus dipenuhi setiap orang gitu. Apalagi ya, di undang-undang itu sudah tertulis soal setiap warga negara tuh berhak untuk mendapatkan pendidikan kayak gitu. Nah, salah satu kontribusinya adalah kita sebagai relawan. ya, Tanggung benar. jawab ini bukan cuman bicara soal pemerintah ya, karena Ya, ada dalam undang-undang, tapi semuanya kita gitu, masyarakat Indonesia yang mau peduli akan pendidikan, yang mau melibatkan diri dalam hak asasi pendidikan bagi anak-anak yang kurang beruntung, ya silahkan join dalam komunitas Dinding Menado seperti yang Kak teman-teman. Suci alami. Ya, benar. Saya Suci harap sih banyak teman-teman yang mau banyak gitu ya relawan di dinding, karena adik-adik ini juga kan butuh banget materi-materi masukan nggak hanya dari orang-orang yang di situ saja, tapi mereka juga perlu pembaharuan orang-orang. Mereka perlu kenal dengan banyak-banyak orang, di mana itu mereka pasti sekedar belajar, tapi mereka juga menemukan relasi. Ketika mereka besar, nantinya mereka dewasa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia bakalan nyari kakak-kakak yang jadi relawan sama mereka. Itu bisa terbentuk koneksi di situ. Mereka bisa, oh karena kakak ini tahu, kakak ini pernah ngajar sama aku gitu. Terus kakak ini juga berbaik hati, akhirnya dia menaruhkan lapangan pekerjaan buat adik ini. Itu kan juga bermanfaat kan untuk mengeluarkan mereka dari kemiskinan dan juga masalah-masalah yang ada. Jadi teman-teman, kita belajar berempati juga. Oke, mungkin pertanyaan penutup Kak Suci, karena sudah agak panjang obrolan kita, tidak terasa udah mau sejam obrolan kita. Ini pertanyaan yang selalu kita tanyakan di setiap Taman Bercerita setiap minggunya di live IG. Rekaman digital live streaming kita ini atau live IG ini akan juga dipost di IG, bahkan juga akan diupload di YouTube sebagai dokumentasi Dinding Mengajar, komunitas Dinding Menado, dan akan menjadi jejak digital sampai kapanpun kayak gitu. Nah, ini seandainya Kak Suci 5 tahun mendatang, seorang Kak Suci 5 tahun mendatang, 5 tahun kemudian nih, seorang Kak Suci 5 tahun kemudian itu melihat video ini gitu, melihat live ini. Nah, kira-kira apa pesan dari Kak Suci yang tahun sekarang, Kak Suci yang 2023, pesan terima kasih, say thank you mungkin bagi Kak Suci yang ada di 5 tahun mendatang ketika melihat video ini? Untuk diriku di tahun ini, di detik ini juga, di tahun 2023, terima kasih udah berjuang banyak hal di tahun ini, udah banyak baru, udah merasakan banyak pengalaman, udah menentukan goals juga di tahun ini, udah berani untuk mengambil keputusan di tahun ini. Aku harap 5 tahun lagi ketika aku lihat video ini, aku bisa merasakan perbedaan yang jauh banget, dan aku bisa banyak kontribusi untuk sekitar aku, dan aku harap aku bisa nggak hanya menjadi orang yang banyak teori di bidang pendidikan, tapi aku bisa mempraktekannya langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi aku tidak hanya ingin banyak omong, tapi nggak ada di